Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Gufran. Dosen pembimbing saya yang bernama Teguh Surya Reza, SH.MH, dan mata kuliah Hukum Tata Negara. Dan judul yang saya akan sampaikan, pengertian lembaga negara, ruang lingkup, dan asas-asas lembaga negara. Oke, let's do listening. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian terlebih dahulu. Pengertian dari lembaga negara. Lembaga negara Indonesia adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang atau oleh peraturan yang lebih rendah. Lembaga negara di tingkat pusat dapat dibedakan dalam 4 tingkatan kelembagaan, yakni lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang seperti Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY. Lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang seperti Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, KPU, KPK, KPI, PPATK, Ombudsman, dan sebagainya. Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah atau peraturan presiden, dan lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan menteri. Baik, kita masuk ke jenis-jenis lembaga negara sebagai berikut. Adapun Presiden Republik Indonesia, Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksaan Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pengawasan Bersaing, Komisi Ombudsman, Bagian Usaha, Komisi Nasional Hak Asasi Nasional, dan Komisi Perlindungan Anak. Adapun tugas umum lembaga negara antara lain: menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, aman, dan harmonis, menjadi badan penghubung antar negara dan rakyatnya, menjadi sumber inspirator rakyat, memberantas tindak pidana, korupsi, kolusi, maupun nepotisme, membantu menjalankan roda pemerintah negara. Baik, kita masuk ke dalam ruang lingkup lembaga negara. Adapun artinya adalah lembaga yang anggotanya terdiri dari beberapa negara dan mempunyai fungsi menjaga stabilan anggota-anggotanya dan menciptakan suatu kerja sama regional antar negara. Anggota baik bilateral dan multilateral, sehingga tercipta hubungan simbiosis mutualisme antar negara anggota. Maka dari itu, secara konseptual, tujuan dari bentuknya lembaga-lembaga negara yaitu untuk menjalankan fungsi negara dan juga untuk menjalankan fungsi pemerintah secara aktual, membantu menjalankan roda pemerintah negara, menjaga kestabilan atau stabilitas keamanan politik, hukum, HAM, dan budaya. Dan baik, kita masuk asas umum penyelenggaraan negara meliputi beberapa poin. Yang pertama, asas kepastian umum. Kedua, asas tertib penyelenggaraan negara. Ketiga, asas kepentingan umum. Keempat, asas keterbukaan. Kelima, asas proporsionalitas. Keenam, asas profesionalitas. Dan ketujuh, asas akuntabilitas. Dan ada beberapa tugas pokok yang ada di lembaga negara, yaitu tugas lembaga negara menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, aman, dan harmonis, dan menjadi badan penghubung antar negara rakyatnya, menjadi sumber inspirator dan abstirator rakyat. Dan poin selanjutnya, memberantas tindak pidana korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Dan poin terakhir, membantu menjalankan roda pemerintah negara. Dan baik, kita masuk ke dalam fungsi lembaga negara. Fungsi lembaga negara secara umum adalah untuk membantu menjalankan roda pemerintah negara dan menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya. Dan lembaga negara dalam arti luas. Lembaga dalam arti luas yaitu seperti setiap individu atau organisasi yang memiliki fungsi tertentu untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam arti sempit, setiap individu dapat dikatakan organ atau lembaga negara apabila secara pribadi mempunyai kedudukan hukum tertentu untuk melakukan sesuatu atas nama negara. Dan susunan lembaga negara pada sistem ketatanegaraan. Susunan lembaga negara pada sistem ketatanegaraan Indonesia sendiri telah mengalami beberapa perubahan sesuai dengan inspirasi
rakyat. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjalankan fungsi pengawasan dan keseimbangan sehingga dapat mencegah penyimpangan kekuasaan dalam sistem pemerintah Indonesia. Baik, hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Sekarang saya akan menyimpulkan semua materi yang telah saya bahas yang di atas. Kesimpulan, penyalahgunaan atau penyimpangan praktek ketatanegaraan dari kehendaknya telah diatur dalam Undang-Undang Perubahan Kedudukan, Keanggotaan, dan Mekanisme Keanggotaan MPR, DPR, dan keberadaan lembaga baru DPD dimaksudkan sebagai jalan untuk mewujudkan gagasan meniadakan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Gagasan itu secara konseptual ingin mengagaskan bahwa MPR bukan satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Setiap lembaga yang mengembangkan tugas-tugas politik negara dan pemerintah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat, harus tunduk dan bertanggung jawab kepada rakyat. Secara praktis, perbaruan dimaksud untuk meniadakan penyalahgunaan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang pada praktiknya telah digunakan sebagai alat kepanjangan tangan Presiden untuk melanggarkan kekuasaannya. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam materi yang berjudul Pengertian Lembaga Negara, Ruang Lingkup, dan Asas-asas Lembaga Negara. Thank you for watching and listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.